Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu kita akan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan, supaya firman itu boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kami, menguasai diri kami, dan menerangi jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Saya mengajak untuk membaca sedikit sekali ayat yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ini, yaitu Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26b. Jadi tidak sepenuhnya ayat 26, tetapi hanya bagian akhir dari ayat yang ke-26. Dan saya akan membacakan demikian. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ayat yang sangat pendek, tetapi menurut saya mengandung makna yang mendalam. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, nama atau sebutan Kristen itu disematkan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk pertama kalinya di kota Antiokhia. Ada beberapa makna dari sebutan Kristen tersebut. Ya. Ada yang mengartikan Kristen itu sebagai orang-orang yang meniru Kristus, junjungannya. Ada juga yang mengartikan bahwa Kristen itu maknanya adalah pengikut atau orang-orang yang menjadi milik Kristus. Tapi terlepas dari apapun makna dari kata itu, ketika pertama kali kata itu disematkan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu dinyatakan atau dikatakan dalam konteks merendahkan, menghina, menjadi olok-olokan, ya, orang-orang yang meniru-niru Kristus, orang yang menjadi milik orang yang namanya Kristus dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya adalah satu penghinaan atau pelecehan terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebutan itu sekalipun diucapkan dalam konteks menghina atau merendahkan, oleh orang-orang Kristen disambut dengan penuh sukacita. Mereka tidak merasa terhina, malah ada kebanggaan dengan sebutan itu. Ya, kenapa demikian? Karena mereka memahami bahwa adalah suatu kehormatan jikalau saya sebagai orang yang tidak berarti, bukan siapa-siapa, tetapi boleh layak menjadi milik Kristus, menjadi pengikut Kristus, atau bahkan perilaku saya diakui mirip-mirip Kristus. Itu sebuah kebanggaan, dianggap sebagai suatu kehormatan. Dan sekaligus juga sebutan itu mendorong orang-orang Kristen untuk menjaga perilaku dan peri kehidupannya. Supaya benar-benar orang melihat orang ini kok niru-niru Kristus. Orang ini kok berupaya atau berusaha untuk mirip seperti Kristus. Jadi justru hinaan atau pelecehan itu dipakai sebagai cambuk yang memotivasi orang-orang Kristen untuk menjaga kehidupannya supaya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai dengan saat ini kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menyebut dirinya atau disebut sebagai orang-orang Kristen. Pertanyaan buat kita semua. Apakah sebutan Kristen itu kita hayati sebagai suatu kehormatan? Saya
diperkenan untuk menjadi milik Kristus. Apakah kita menghayatinya itu sebagai sesuatu yang sangat terhormat buat kita atau suatu beban? Apakah sebutan itu kita hayati sebagai suatu cambuk yang memacu kita untuk menjaga kehidupan kita supaya terus-menerus berusaha mirip seperti Kristus? Ataukah itu menjadi penghalang di dalam kehidupan kita? Penghalang untuk meraih berbagai kesenangan dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kita dipanggil untuk menghayati sebutan kita sebagai orang Kristen sebagai suatu kebanggaan, sebagai suatu kehormatan, dan sebagai suatu cambuk yang memotivasi kita agar supaya kita senantiasa menjaga perilaku dan kehidupan yang baik, yang terpuji dan yang memuliakan nama Tuhan. Kehidupan yang berbeda dengan dunia ini, kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Semakin lama, semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Mari kita terima sebutan itu, kita hayati sebutan itu sebagai suatu panggilan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau kami boleh merenungkan dan diingatkan dari firman-Mu akan sebutan yang disematkan di dalam diri kami. Biarlah sebagai orang-orang Kristen kami sungguh-sungguh menjunjung tinggi kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh menjaga kehidupan kami supaya semakin serupa dengan Kristus sendiri. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan.